Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Semoga tetap semangat untuk menyiapkan reakreditasi puskesmas di tempat masing-masing. Kita belajar bareng lagi dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk refresh lagi bagaimana menyusun dokumen SOP. Kita sudah punya pedomannya, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Maka teman-teman dapat menggunakan format yang ada dalam buku pedoman tersebut ataukah mengikuti format dari Permenpan nomor 35 tahun 2012, yaitu SOP AP. Saya akan memberikan contoh SOP yang akan dibahas kali ini, yaitu SOP dengan format mengikuti buku pedoman dari Kementerian Kesehatan. Baiklah teman-teman, ini adalah format SOP untuk puskesmas yang telah di SK-kan dari SK Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Tetap mengacu kepada buku pedoman penyusunan dokumen akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di sini ada heading. Ada heading ini ada logo Pemda. Di sini ada lambang puskesmas. Kemudian ada nama puskesmas, nama kepala puskesmas dan NIP. Serta di kotak tengah ini ada tanda tangan kepala puskesmas tanpa tulisan apapun. Jadi hanya tanda tangan saja. Kemudian di kotak ini ada judul SOP. Kemudian tulisan SOP. Nomor dokumen, di mana nomor dokumen ini menyesuaikan tata naskah dari puskesmas masing-masing. Kemudian nomor revisi, di sini nomor revisi tertera berapa kali SOP ini mendapatkan perubahan. Jadi setiap perubahan, contohnya di kebijakan, referensi ataupun di langkah-langkah, itu akan dimasukkan ke dalam rekaman historis perubahan, di mana jumlah dari rekaman historis perubahan itu menjadi nomor revisi. Tanggal terbit adalah pertama kali SOP ini dibuat, terbit pertama kali tahun pertamanya. Jadi bukan berlaku revisinya, karena tanggal berlaku revisi tertera di rekaman historis perubahan. Jumlah halaman ini adalah jumlah berapa halaman. Jadi tertulis 1 per halaman SOP yang ada. Itu headingnya. Kemudian isi dari SOP antara lain ada 10 item di sini. Ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, prosedur atau langkah-langkah, bagan alir, hal-hal yang perlu diperhatikan, unit terkait, dokumen terkait, dan rekaman historis perubahan. Untuk teman-teman yang menggunakan format SOP menyesuaikan format dari Kementerian Kesehatan, di sini intinya adalah SOP tertulis simple dan mudah dijalankan langkah-langkahnya. Kita masuk kepada contoh-contoh dari SOP. Ini adalah contoh SOP yang belum direvisi, karena masih harus beberapa bagian itu perlu diperbaiki. Saya memberikan contoh SOP Inform Consent. Di sini sudah ada logo dari kabupaten, ada lambang puskesmas, nama puskesmas yang di sini saya hapus nama puskesmasnya, Kapus dan NIP juga saya hapus. Kemudian tanda tangan di sini. Oke, di sini yang perlu pertama direvisi adalah apabila ada bahasa Inggris yang digunakan, maka perlu dimiring, dicetak miring.
Kemudian nomor dokumen di sini menyesuaikan tata naskah puskesmas masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian nomor revisi, jumlah nomor revisi adalah jumlah dari rekaman historis perubahan revisi dari SOP. Jadi saya scroll down ke rekaman historis perubahan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini tertera nomor revisi 04. Tanggal terbitnya tetap pertama kali SOP ini dibuat di tahun 2017. Kemudian halamannya ada 3 halaman, jadi kita menuliskannya 1/3. Ini headingnya, kita masuk ke tubuh dari SOP, mulai dari pengertian. Ini sekali lagi ya, untuk bahasa Inggris perlu dicetak miring. Cara menuliskan pengertian, masukkan terlebih dahulu judul SOP, kemudian adalah, baru kemudian kita masukkan kalimat narasi dari pengertian SOP tersebut. Ini sudah boleh seperti ini. Sebisa mungkin singkat, simpel, dan mudah dipahami. Berikutnya adalah tujuan SOP. Teman-teman, dalam menuliskan tujuan SOP, di sini bisa teman-teman mengikuti kalimatnya adalah sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah apa judul SOP-nya. Jadi untuk contoh ini masih terlalu panjang ya. Sebagai acuan dalam pelaksanaan inform consent yang diberikan kepada pasien berisi informasi tentang tindakan, risiko, dan efek samping tindakan, ini terlalu panjang. Jadi ini bisa dihapus. Saya ganti dengan sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah inform consent. Jadi cukup seperti ini saja. Berikutnya kebijakan. Kebijakan adalah berisi SK payung yang memayungi dari SOP ini. Kemudian referensi, teman-teman dapat menggunakan referensi yang sesuai. Berikutnya kita masuk ke prosedur. Nah, ini dia. Bagian yang terpenting dari SOP ini adalah langkah-langkah atau prosedurnya ya. Teman-teman, sebisa mungkin setiap langkah-langkah itu menganut tatanan seperti ini. Jadi ada subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Jadi siapa, melakukan apa, terhadap apa, dan keterangan, gitu ya. Dan satu langkah, jadi tiap-tiap nomor ini adalah langkah-langkah. Tiap langkah itu harus satu kalimat saja. Tidak boleh dalam satu langkah ini terdiri dari lebih dari satu kalimat. Jadi misalkan petugas mempersiapkan alat dan bahan, titik. Kemudian tidak ada titik 2 seperti ini. Jadi cukup titik saja. Artinya item yang ada dalam titik 2 dihapus karena alat dan bahan yang dimaksud itu akan tertera dalam pedoman internal. Jadi kita hapus saja ya. Setelah langkah kedua, petugas melaksanakan protokol kesehatan 3M. Jadi tidak perlu titik 2, cukup titik dan itemnya dihapus. Selanjutnya, petugas memberikan bla 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 keterangan. Jadi SPOK-nya tetap terjaga. Petugas memberikan informasi yang diberikan. Titik. Jadi kita hapus ya. Tidak ada titik 2 karena item-item yang
detail dari langkah-langkah tersebut sudah tertera dalam pedoman internal. Jadi di SOP sudah tidak perlu tertera lagi. Itulah pentingnya kenapa teman-teman juga perlu memahami pedoman internal yang dibuat di puskesmas masing-masing. Petugas melakukan apa? Keterangan. Jadi ini ada 2 kalimat ya, petugas selama prosedur penjelasan. Jadi ini tidak tepat, kalimatnya dapat diganti, petugas memberikan hak kepada pasien untuk bertanya. Baiklah. Langkah selanjutnya sudah 1 kalimat. Kemudian kolom berikutnya adalah bagan alir. Kita rapikan bagan alirnya. Sebisa mungkin SOP yang kita buat itu rapi ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, ini contohnya kelengkapan isi form inform consent, kemudian unit terkait, dokumen terkait, dan terakhir rekaman historis perubahan. Jadi teman-teman, setiap apa revisi yang ada dalam SOP maka perlu kita masukkan dalam rekaman historis perubahan. Jadi contohnya bila kebijakan berubah, SK payung berubah, kita masukkan. Jadi pertama kebijakan yang berubah, tanggal mulai berlakunya kapan. Isi prosedur atau langkah-langkah ada yang berubah perlu kita masukkan juga dalam revisi. Kemudian bila kepala puskesmas berubah, format berubah, kita masukkan juga dalam rekaman historis perubahan. Jadi ini teman-teman SOP yang telah direvisi. Jadi kita mulai berbenah lagi dalam hal tata naskah. Dan terutama yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjalankan prosedur-prosedur ini dengan kepatuhan. Ya. Baiklah teman-teman, demikian tutorial penyusunan SOP mengikuti buku pedoman penyusunan dokumen akreditasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memperbaiki SOP kita di puskesmas masing-masing. Jumpa lagi nanti dengan saya di konten berikutnya. Tetap semangat, mohon maaf, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.